Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat bakpao. Selain itu kita juga akan belajar cara membentuk bakpao ya. Ini adalah pertama kali aku membuat bakpao dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Dalam video ini saya akan membuat bakpao dengan tepung terigu khusus untuk bakpao ya. Tapi ini dari Bugasari ya. Jadi namanya tepung pau. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa pakai tepung terigu protein sedang. Resep bakpao ini bukan resep aku ya teman-teman. Jadi aku recook dari resepnya Ibu Mona dan ini lembut sekali. Kita akan pakai tepung terigu protein rendah, susu, dan bahan spesial di sini adalah kita pakai air kelapa. Air kelapa membuat tekstur dari bakpaonya ini menjadi lembut. Enak lah gitu, kalian bisa coba ya. Pertama kita masukin tepung paunya dulu, kemudian kita masukin tepung terigu protein rendah. Kemudian kita masukkan gula pasir. Kalau kalian mau pakai gula bubuk juga bisa. Kemudian kita akan pakai ragi instan, kemudian air kelapa. Kemudian juga susu cair dingin ya teman-teman, air kelapanya juga dingin. Semua bahan kita akan langsung aduk dengan standing mixer ataupun dengan mixer tangan. Kita akan mixer selama 1 atau 2 menit. Setelah adonannya menjadi satu gumpalan utuh dan cukup lembut, cukup halus ya, kita akan masukkan mentega putih dan juga garam serta baking paper. Baking powder maksudnya ya teman-teman, bukan baking paper. Sekarang kita akan aduk kembali, lamanya kurang lebih sekitar 10 menit. Saya pakai kecepatan yang paling tinggi yaitu speed nomor 6. Nah ini total saya ngaduk dari awal hingga akhir itu 12 menit. Kalian lihat doughnya itu lembut banget, halus ya, ini bener-bener udah window pane banget ya. Kalian lihat ditarik-tarik juga hasilnya bagus. Kita pindahkan adonan ke area kerja ya. Sekarang kita akan haluskan dulu, kita akan bulatkan. Kalian lihat ini teksturnya lembut sekali ya. Untuk kalian yang menggunakan hand mixer mungkin perlu waktu lebih lama ya untuk bisa mendapatkan tekstur sampai seperti ini. Langsung saja kita akan potong-potong karena ini saya kerjainnya sendiri, jadi kita harus cepat ya. Jangan sampai adonannya ini udah keburu mengembang. Masing-masing saya potong sekitar 40 gram. Agar adonan ini tidak kering, jadi kita tutup dengan plastik ya. Sekarang kita akan bulatkan mulai dari bagian yang paling pertama. Cara membulatkannya bisa seperti ini saja ya. Kita tekuk-tekuk, kemudian kita bulatkan seperti ini. Tidak harus bulat sempurna karena nanti ini akan kita gepengkan. Setelah dibulatkan, kita taruh lagi di dalam plastik supaya kulitnya tidak kering ya. Pastikan bawahnya kita rekatkan. Selain itu bisa juga kita lakukan hal seperti ini. Jadi kita sedikit uleni di meja ya teman-teman, agar hasilnya tuh lebih halus teksturnya nanti. Ketika dibulatkan hasilnya akan lebih lembut, lebih mulus lah gitu teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan bentuk, kita ambil lagi dari yang pertama, kemudian kita akan tipiskan. Kalian bisa pakai rolling pin seperti ini yang sudah diolesi dulu dengan sedikit mentega putih supaya tidak lengket ya.
Sekarang kita akan membentuk mawar. Nah, untuk mawar ini perlu banget perhatian khusus teman-teman. Kalian tariknya jangan terlalu ditarik. Karena kalau terlalu ditarik nanti hasilnya dia bisa keriput. Terutama di bagian akhir. Jadi nanti yang saya buat aja ini kadang-kadang nariknya kebesaran ya teman-teman. Kita bagi dulu menjadi 8 bagian seperti ini ya. Sekarang kita ambil satu, kita tekuk seperti ini, jangan terlalu ditarik ya. Kemudian atasnya kita tempelkan seperti ini. Kita ambil lagi yang di tengah, seperti ini tempel lagi ya. Jangan terlalu banyak ditarik, karena kalau terlalu banyak ditarik, maka nanti hasilnya akan keriput. Nah, ini saya nariknya kebanyakan ya, terutama yang bagian akhir. Kalau seandainya nggak bisa nempel semuanya, nggak apa-apa. Jangan dipaksa karena nanti hasilnya bisa keriput. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan rapikan bawahnya dan kita ambil satu kertas bapau, kita taruh di atasnya. Kita diamkan sekitar 15 menit. Sekarang untuk membentuk kelopak daun, 4 daun ya teman-teman, kita bikin seperti ini. Nah, ini tengah-tengahnya harus ada putingnya ya teman-teman. Kemudian ini kita akan tekuk saja seperti ini. Nah, kita tutup ujungnya seperti ini. Hasilnya nanti akan menjadi kelopak 4 daun. Bentuk bakpao seperti ini lebih mudah bikinnya dan juga hasilnya dia tidak mudah berkeriput. Jadi ini lebih anti badai teman-teman karena adonan bakpaonya ini lumayan tebal. Untuk bahan unti, kemarin kita sudah buat bahan untinya ya. Nah nanti saya akan kasih lihat cara membuat bahan isi. Bahan isinya itu mudah sekali, kita buat dari coklat di sisi saja yang kita cairkan, kemudian kita diamkan sampai dia beku kembali. Lalu kita taburkan dengan kacang ataupun dengan coklat meses. Nah untuk yang isinya coklat kacang ini kita akan membentuk bunga. Agar mudah, pastikan kalian ada tengahnya ya teman-teman, putingnya. Kemudian kita tekuk dengan sumpit saja. Ini kita buka dulu, kemudian tengahnya ini kita jadikan satu dengan adonan yang di tengah itu. Dengan cara demikian bunganya nanti akan tetap bagus walaupun dia dalam kondisi mekar, tetap membentuk kelopak 8. Ini pertama kali aku buat ya teman-teman, jadi sedikit kurang begitu ngerti untuk penyampaiannya, tetapi caranya ya seperti ini. Hasilnya cantik ya, tidak berubah bentuknya walaupun dia sudah dalam keadaan mekar. Dan saya perlu sumpit untuk alat bantunya. Kita tekuk-tekuk lagi, kita rapihkan supaya nanti ketika mekar tuh nggak letoy gitu. Jadi kita bikin dia tinggi ke atas. Kita akan proofing bakpao ini tidak lama dalam suhu ruang karena kebetulan suhu ruang saya cukup panas ya, tidak ber-AC. Jadi kita akan istirahatkan proofing selama 15 menit. Kemudian kita akan kukus dengan kukusan yang sudah panas ya. Kita kukus juga tidak lama teman-teman, hanya sekitar 10 menit. Kalau kelamaan nanti bakpaonya bisa keriput. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalian perhatikan yang terlalu banyak ditarik pinggir-pinggirnya itu dia agak keriput. Tapi kalau yang enggak terlalu ditarik mawarnya bagus mulus ya. Untuk mengukus bakpao apinya kecil saja, tidak perlu api besar. Kalau api besar nanti bakpaonya cepat keriput. Nah ini kita kukus yang bintang bunga 8 ya teman-teman. Sama kita pakai api sedang atau api kecil ya, dan airnya juga tidak terlalu banyak.
Airnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang ini kita akan kukus selama 10 menit. Nggak usah khawatir kalau kalian pakai kukusan Signora seperti ini. Walaupun atasnya berair dia tidak akan menetes. Karena bentuknya dan juga memang ini kukusan bagus banget menurut saya ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Cantik sekali kan? Ini cuman maaf yang cara ngambil videonya kasar sekali. Langsung saja kita angkat dan kita taruh di rak pendingin. Kalau seandainya sudah cukup dingin, kalian bisa simpan di tempat yang tertutup supaya permukaannya kulitnya itu nggak keras kena angin ya. Karena kita pakai api kecil, walaupun kita kukus selama 10 menit, airnya tuh tidak banyak berkurang ya. Jadi kita tidak perlu tambah air lagi, kita bisa langsung saja masukkan bakpao berikutnya. Jadi teman-teman yang perlu diingat, bakpao setelah dibungkus, setelah dibentuk, dia harus diistirahatkan sekitar 15 menit baru kita kukus. Kalau kurang dari 15 menit nanti hasilnya dia kecil, tidak terlalu mekar. Tapi kalau terlalu lama, misalkan 20 menit, 25 menit, 30 menit, maka hasilnya bisa keriput. Untuk bahan isi, kalian bisa pakai coklat DCC. Kita kasih sedikit mentega ataupun margarin atau minyak sayur ya. Kemudian kita cairkan di atas panci berisi air panas. Cairkan sampai coklat ini benar-benar cair. Kemudian kita diamkan suhu ruang atau disimpan di kulkas sampai coklatnya ini sudah menjadi setengah beku seperti ini. Untuk coklat kacang, kacangnya ini sudah disangrai, sudah matang, sudah garing ya teman-teman. Kita balurkan saja. Cara ini aku suka banget, kenapa? Karena coklatnya itu nggak nempel-nempel di tangan teman-teman. Jadi ini menurut saya ide yang baik ya. Selain kalian pakai coklat di sisi, pakai coklat filling juga lebih bagus. Kenapa? Karena coklat di sisi, kalau bakpaonya dingin, nanti coklatnya tidak meleleh. Tapi kalau kalian pakai coklat pasta, walaupun dingin coklatnya masih sedikit cair ya. Tapi kalau mau cair banget tentu saja harus makannya pada saat masih panas. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Gampang sekali kan cara bikinnya? Sekarang kita cobain ya teman-teman. Ini lihat bakpaonya empuk banget ya. Lembut sekali, teksturnya juga bagus dan ini rasanya enak. Untuk dia tahan berapa lama saya kurang tahu ya, karena ini setiap kali bikin langsung habis. Nah kalau mau coklat cair seperti ini, bakpaonya harus dalam keadaan masih panas, masih hangat ya teman-teman. Nah ini aku udah cobain, enak banget, kalian harus bikin ini. Terima kasih Bu Mona untuk resepnya. Bakpaonya ini empuk banget, kulitnya juga enak dimakan walaupun gak ada isi ya, lembut sekali. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.